Waktunya 20 menit ya, Pak? Siapa? Sudah terlihat, Bapak? Sudah? Ya. Baik, Oke, waktunya Bismillahirrahmanirrahim. 20 menit ya. Silakan Ya. monggo, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf sebelumnya, Pak Hafiz. Ya, Jangan lupa untuk merecord, Pak. oh iya. Siapa? Bentar, Pak. Belum bisa record di sini, Pak. Saya, Zoom-nya, Pak. saya masih rekod juga, Pak. Oke, terima kasih, Pak Iswandi. Saya lanjutkan, Pak ya. Oke. Bisa terlihat ya, Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak salawat kalau kiamat kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa, eh, perkenalkan nama saya Hafiz Hussein ya. Saya diamanahkan mengampu mata kuliah dasar kesehatan lingkungan di semester ini dan ini pertemuan pertama ya, Bapak Ibu, dan untuk apa namanya RPS-nya ya nanti kita akan saya berikan RPS-nya, kemudian Bapak Ibu tugas apa nanti ada penugasan di akhir. Baik, Bapak Ibu mengingat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materi ya. Jadi untuk skenario pembelajaran yaitu pendahuluan kurang lebih 3 menit, nanti kegiatan penjelasan materi kurang lebih 10 menit, dan ada sesi diskusi kurang lebih 5 menit, dan capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu diharapkan nanti teman-teman bisa menyimpulkan ya sejarah perkembangan kesehatan ini. Kemudian juga diharapkan teman-teman mampu memahami dan menjelaskan konsep dan batasan kesehatan lingkungan. Kemudian yang ketiga, teman-teman diharapkan mampu memahami dan menjelaskan permasalahan kesehatan lingkungan di Indonesia. Baik, kita lanjutkan masuk ke dalam materi sejarah dan latar belakang perkembangan kesehatan lingkungan. Jadi teman-teman dari sejak manusia apa namanya menghuni planet bumi ini sudah ada namanya masalah-masalah kesehatan ya, khususnya masalah misalkan seperti kebiasaan, adat istiadat. Nah, kemudian pada tahun 1832 ini terjadi wabah kolera di Inggris, dan di tahun 1854 ini John Snow melakukan penelitian epidemiologi bahwasanya kolera itu disebabkan oleh pencemaran ya, Vibrio cholera pada sumber air bersih yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, jadi sejak saat itu teman-teman, jadi sejak saat itu dikenal dengan konsep pemikiran bahwasanya faktor lingkungan eksternal manusia, artinya di luar manusia ya, itu punya pengaruh langsung maupun tidak langsung ya, sehingga ini terus menerus dipelajari sehingga berkembang menjadi suatu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu kesehatan lingkungan. Nah, kemudian usaha-usaha individu, masyarakat, negara nih untuk memperbaiki dan mencegah terjadinya masalah gangguan kesehatan disebabkan oleh faktor lingkungan eksternal manusia itu disebut dengan sanitasi lingkungan. Nah, teman-teman, bagaimana sejarah perkembangan kesehatan lingkungan di Indonesia? Jadi teman-teman, sebelum Orde Baru ya, itu pada tahun 1959 ya, itu dicanangkan program pemberantasan malaria
sebagai program kesehatan lingkungan di tanah air. Itu pada tanggal 12 November. Nah, pada tanggal 12 November inilah dikenal dengan Hari Kesehatan Nasional. Nah, setelah Orde Baru ya, yaitu pada tahun 1968, ya, program kesehatan lingkungan ini pertama kali masuk dalam upaya pelayanan puskesmas. Jadi masuk dalam upaya preventif ya teman-teman dan promotif, yaitu di pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Berikut konsep dan batasan kesehatan lingkungan. Jadi teman-teman, menurut WHO ya, keadaan sehat itu, coba teman-teman sebutkan apa menurut teman-teman sehat itu. Ya, memang betul sehat itu bukan hanya meliputi keadaan sehat fisik, mental, sosial, tapi juga berarti keadaan bebas dari penyakit dan kecacatan. Nah, kita masuk dalam pengertian kesehatan lingkungan menurut Permenkes nomor 2 ya tahun 2023 ya, tentang kesehatan lingkungan. Jadi kesehatan lingkungan itu adalah upaya pencegahan penyakit dan atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan ya. Jadi untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial. Nah, jadi ini bagian penting dari kesehatan lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ya Pasal 105. Jadi teman-teman, pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat itu mempunyai menjamin ya ketersediaan lingkungan yang sehat melalui penyelenggaraan lingkungan. Penyelenggaraan lingkungan ini dilakukan melalui upaya penyehatan, pengamanan dan pengendalian. Nah, kemudian dipertegas lagi di ayat 3, upaya penyehatan dan pengamanan dan pengendalian itu dilaksanakan untuk memenuhi SBMKL ya atau standar baku mutu kesehatan lingkungan. Nah, ini dapat dilihat nanti teman-teman silahkan di download ya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 serta Permenkes ya Nomor 2 tahun 2023. Itu PR teman-teman untuk di review, dibaca. Kemudian masuk kepada ruang lingkup kesehatan lingkungan, ya ini menurut pasal 22 ya ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 itu ada 8 ruang lingkup. Mulai dari penyehatan air, udara, ya, pengamanan limbah padat, limbah cair, gas, sampai dengan penyehatan pengamanan lainnya. Misalnya adalah pasca bencana. Jadi misalkan pada saat bencana, ada tsunami, nah itu ada peran-peran daripada tenaga kesehatan lingkungan. Ini menurut WHO, jadi ada 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO, ya sama kurang lebih teman-teman ya, mulai dari penyediaan air minum, ya, pengolahan air buangan, pengendalian pencemaran, sampah padat, vektor, pengendalian radiasi, kesehatan kerja, ya, sampai dengan tindakan pencegahan yang perlu untuk menjamin kesehatan lingkungan. Mohon maaf teman-teman. Nah, baik saya lanjutkan lagi teman-teman. Mohon maaf kebetulan hari ini saya dalam kondisi kurang sehat, jadi bawaannya rewel. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya, sampai di mana tadi? Sasaran kesehatan lingkungan ya. Baik, lanjut sasaran kesehatan lingkungan. Jadi teman-teman, sasaran kesehatan lingkungan itu meliputi tempat umum ya, tempat umum, hotel, terminal, pasar, tokoan dan sejenisnya. Nah, ini perlu dilakukan penyehatan maupun pengendalian dan pengamanan. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Kan hotel itu harus ya fasilitasnya ada fasilitas sanitasinya, tempat buang sampahnya, terminal ya. Begitu juga terminalnya ada tempat buang sampahnya, ya, sanitasinya. Ya, itu harus
dilengkapi. Nah, lingkungan pemukiman, rumah tinggal, asrama, ya, lingkungan kerja, ya, angkutan umum, ya, sampai dengan lingkungan lainnya. Ini misalkan tadi pada saat darurat ya, pada saat dalam keadaan bencana. Jadi pada saat dalam keadaan bencana itu peran tenaga kesehatan ya menyiapkan sanitasi ya, mulai dari apa namanya air bersihnya, ya, sampai dengan MCK-nya ya. Baik teman-teman, kita bahas terkait konsep hubungan interaksi antara host agent dan environment. Nah, ini adalah teori epidemiologi ya, apa namanya model ekologi ya, yaitu apa namanya awal kejadian suatu penyakit. Nah, ini ada yang namanya agent ya, penyebabnya. Agent ini adalah penyebab penyakit pada manusia. Kemudian host ya atau tuan rumah, gunung semang ya, ini adalah manusia yang ditumpangi penyakit. Kemudian lingkungan ya, teman-teman tahu ya, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar kehidupan organisme. Contohnya ya fisik, kimia, dan biologi. Karakteristik dari lingkungan, jadi teman-teman, lingkungan itu ada namanya karakteristik fisik. Jadi ada nama fisik itu bersifat fisik, contohnya adalah air ya, udara, tanah, panas, nah itu karakteristik fisik ya. Kemudian ada namanya karakteristik sosial. Ini contohnya adalah status sosial, agama, adat istiadat. Ya. Kemudian ada namanya karakteristik lingkungan biologis. Contohnya ada mikroorganisme, serangga, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Agen penyebab ya, agen penyebab penyakit ya, ini dapat dikualifikasikan menjadi 5 kelompok ya teman-teman. Contohnya ini ada agen biologis. Agen biologis itu contohnya adalah bakteri, virus ya. Kemudian agen nutrien, protein, lemak, karbohidrat, vitamin ya. Agen mekanis. Nah, di sini teman-teman agen mekanis ini adalah contohnya adalah gesekan atau pukulan. Jadi kalau teman-teman itu dipukul oleh orang ya, ataupun terjatuh dari motor, nah itu adalah salah satu contoh agen mekanis yang menyebabkan suatu penyakit ya, lecet atau luka. Sampai di sini teman-teman paham ya? Atau ada pertanyaan langsung silakan, jika ada pertanyaan boleh langsung ya. Kemudian karakteristik host atau pejamu, nah ini faktor manusia teman-teman ya. Jadi manusia itu sendiri mempunyai karakteristik masing-masing ya. Contohnya itu umur. Jadi umur, pada karakteristik umur ini misalkan penyakit aterosklerosis ya pada usia lanjut. Nah, kemudian pada penyakit kanker pada usia pertengahan. Seks ya. Jadi yang bisa risiko kehamilan itu hanya pada wanita. Kemudian kanker prostat pada laki-laki. Kemudian ada namanya genetik ya. Jadi teman-teman, genetik ini contohnya adalah buta warna, diabetes. Nah, jadi kalau punya teman-teman ingin jadi pasangan, ini hati-hati. Jadi kalau ada punya riwayat buta warna, jadi itu bisa akan menurun ya kepada keturunan. Jadi saya misalkan buta warna, nanti saya menikah, ya, punya keturunan, nah itu anak saya itu punya apa namanya resiko ya buta warna karena dari bawaan genetiknya. Nah itulah salah satu contoh dari karakteristik host atau pejamu. Kita lanjutkan teman-teman. Nah ini ada games ya, jika dan maka ya. Ya, nanti kita lanjutkan di lain waktu ya karena waktunya nggak sempat. Ya. Dan ada games sambung kata. Nah, kita masuk ke dalam masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. Jadi teman-teman, masalah kesehatan lingkungan di Indonesia itu yang pertama itu adalah air bersih. Jadi sampai saat ini pun ya kita itu masih di kesulitan air ya. Khususnya apalagi kita di daerah Batam ya. Di Batam itu ada sumber air bersihnya adalah sumber air tada hujan. Jadi kalau tidak hujan ya air yang ada di
apa namanya waduk itu akan turut mengering. Nah, ini maka kita akan menjadi kelangkaan air bersih. Jadi makanya teman-teman harus hemat menggunakan air. Jadi teman-teman syarat air bersih itu ya itu syarat fisik ya suhu ya ini kurang lebih dari 3 derajat Celcius, kemudian apa namanya warna seperti TCU dan tidak berbau. Kemudian syarat kimia seperti contoh di sini teman-temannya kadar besi itu maksimum yang diperbolehkan hanya 0,2 miligram per liter. Kemudian syarat mikrobiologis, ya, ini contohnya adalah total koliform ya, atau koliform ginja. Nah ini maksimal 0 ya dalam 100 ml sampel. Nah, gitu teman-teman. Ya, jadi nanti silakan dibaca undang-undang apa namanya Permenkes nomor 2 tahun 2023 ya. Teman-teman di situ ada yang namanya SBMKL standar baku mutu kesehatan lingkungan, apakah itu air ya. Jadi semua media lingkungan itu mulai dari media air, ya, tanah, ya, kemudian apa namanya pangan, ya, sarana dan bangunan, bahkan sektor binatang penyakit. Nah, di situ ada diatur standar baku mutu kesehatan. Nanti silakan teman-teman baca. Kemudian masalah yang kedua yaitu masalah pembuangan kotoran ya tinja dan manusia. Nah, jadi teman-teman tinja manusia itu tidak boleh teman-teman ya apa nama terkontaminasi ya. Jadi makanya kita harus punya jamban sehat, punya septic tank, jadi agar apa namanya tinja kita itu tidak diganggu oleh vektor. Salah satu penyebaran penyakit apa namanya diare itu disebabkan oleh vektor mekanis seperti lalat. Baik teman-teman, penyebab masalah kesehatan di Indonesia. Jadi penyebab masalah kesehatan lingkungan di Indonesia itu teman-teman, yang pertama itu ada pertambahan dan kepadatan penduduk. Jadi semakin bertambahnya penduduk, ya, semakin bertambah padat, ya, maka ini akan menciptakan suatu lingkungan yang apa namanya keterbatasan lahan dan mungkin menyebabkan slum area. Nah, kemudian apa namanya perpindahan penduduk dari desa ke kota, ya. Kemudian di sini yang kedua karena keragaman sosial ya adat istiadat dan belum memadainya pelaksanaan fungsi. Nah, ini salah satu contoh hubungan dan pengaruh kondisi lingkungan terhadap kesehatan masyarakat di perkotaan dan pemukiman. Ya. Ini contohnya teman-teman ya urbanisasi ya dari desa ke kota ya, sehingga di kota itu apa namanya kepadatan penduduk ya padat, ya. Kemudian keterbatasan lahan, ya. Sehingga apa namanya muncullah yang namanya lingkungan kumuh atau daerah slum area. Nah kemudian sanitasinya kesehatan lingkungan juga buruk ya. Jadi sanitasi kesehatan lingkungannya juga buruk. Nah di sini sanitasi ya air bersih, ya, ipalnya, ya, jambannya, gitu teman-teman. Baik teman-teman, ini tugas individu ya. Jadi selain daripada membaca peraturan yang saya sampaikan tadi ya, kemudian ini teman-teman diharapkan punya ringkas ya sejarah perkembangan kesehatan lingkungan. Ini dikumpulkan melalui link ya. Waktunya 1 minggu. Pertemuan yang akan datang sudah terkumpul. Baik, berikut terakhir teman-teman ini daftar pustaka, nanti teman-teman silahkan bisa baca. Jadi sebagai materi saya ambil ya itu dari apa namanya buku pengantar kesehatan lingkungan dari Chandra ya tahun 2007. Kemudian ada Pinontoan ya itu dasar kesehatan lingkungan ya, kemudian ada Sumantri ya kesehatan lingkungan revisi, kemudian tadi Undang-Undang Nomor 17 nanti silakan dibaca tentang kesehatan ya. Kemudian Permenkes nomor 2 nah tahun 2023 ini tentang peraturan pelaksanaan pemerintah ya tentang kesehatan lingkungan. Tadi ada SBMKL ya standar baku mutu kesehatan lingkungan.
dari media lingkungan. Jadi media lingkungan tadi ada air, udara, tanah, ya, pangan sampai dengan sektor binatang pembawa penyakit. Jadi teman-teman silakan jika ada pertanyaan. Jika ada, kalau tidak ada saya akhiri sampai di sini. Cukup. Ya. Baik teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Bila kurang saya mohon maaf. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafiz. Selanjutnya mungkin Pak Wayan, monggo Pak. Oke, makasih. Pak Hafiz, rencana real teaching-nya nanti seperti apa? Ya, rencananya saya plan luring, Pak. Jadi biasanya Oke, ngajar luring. oke, luring. Kalau luring, sebenarnya kan kita lebih efisien kalau kita membelajarkan mahasiswa dengan blended ya ke depan ini. Blended learning ya. Artinya paling enggak bahan-bahan. Jadi ruang belajar mahasiswa kita kan ada 4 ruang belajar sekarang. Pertama ruang belajar mungkin sudah dijelaskan Pak Eko kemarin ya, sinkronus itu aja 2, live sinkronus ya luring gitu ya, juga bisa virtual synchronous learning ya. Kemudian kita mesti setting juga ke depan itu asinkronusnya melalui LMS, melalui e-learning kalau di kampus masing-masing punya e-learning. Di situ bahan-bahan di setiap pertemuan sesuai dengan RPS-nya itu sudah disajikan gitu ya secara mandiri. Jadi dia itu untuk ruang belajar mandirinya. Jadi self-directed asynchronous learning ya. Kemudian ada ruang belajar forum diskusi, ruang belajar kolaboratif. Itu kan ke depan tuh kan seperti itu ke pembelajaran kita. Tidak kembali lagi ke penjelasan PR, tetapi mestinya dibalik itu. Tugas, baca materinya di LMS, dibuat catatan digitalnya apa yang dipelajari, kemudian videonya yang sudah ada di situ silakan dilihat, kemudian apa rangkuman Anda terhadap video itu. Nah, begitu di kelas dalam sinkronus itu mereka sudah punya bahan. Sehingga Bapak bisa hanya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pemicu ya. Itu jauh lebih efisien kita mengajar. Samping memang untuk di awal kita memang perlu mempersiapkan untuk bahan-bahan ajarnya, video yang terkait, yang relevan, kan banyak sekali ya sekarang pengembangannya. Sekalian memanfaatkan agar mereka mengalihkan dari penggunaan handphone yang tidak bijak menjadi penggunaan gadgetnya menjadi lebih bijak. Ya. Misalnya ketika kita baru mulai masuk kelas, kita kasih kuis saja. Kuis terkait apa yang sudah mereka explore. Ya. Nah, dari situ kita resume, jadi ada beberapa kesalahan, mispersepsi yang salah. Itu kita tahu di awal, itu assessment awal kita. Sehingga apa yang penting kita jelaskan, nah itu yang kita perlu jelaskan di kelas, gitu ya. Jadi tidak semua materi, kalau materi berupa informasi sebaiknya dikemas dalam bentuk rekaman. Kalau Bapak ingin suka membuat menjawab ceramah, direkam saja itu, kemudian nanti di linknya disematkan di e-learning. Ya, itu saya kira mungkin jauh lebih bagus ya ke depan. Nah, kalau misalnya mau menayangkan video, dimulai dengan menayangkan video, ya silakan tayangkan. Mereka menyimak, kemudian apa pendapat mereka, kemudian kita kasih pertanyaan pemicunya. Kalau masih ada mispersepsi, nah kita clearkan di kelas. Udah gitu ya. Jadi itu jauh lebih. Cuma memang kita pembelajaran ke depan itu memang kita harus banyak menyiapkan persiapannya jauh lebih
memerlukan cukup waktu daripada mengajarnya gitu loh. Kalau mengajar tinggal masuk kelas, diskusi, mereka proses belajar mereka bisa kita lihat apakah mereka mengalami, apakah mereka engage. Engage itu artinya terlibat dalam prosesnya. Nah, kemudian di akhir nanti bisa dengan melihat catatan digitalnya. Kalau untuk sumatifnya, ya, gimana dia melalui pertemuan demi pertemuan di setiap pertemuannya itu catatan-catatan digital apa yang mereka sudah akses, apa yang mereka sudah baca, apa yang mereka sudah lihat dari videonya, apa yang mereka rangkumkan, gitu ya. Nah, emang kalau kalau saya sih biasanya di e-learning itu mesti mensyaratkan kalau sebelum UTS dia harus mengunggah catatan digital sampai pertemuan ke-7 gitu. Nah, itu dari situ kita lihat, oh ini orangnya nggak terlibat dalam belajar. Ini kayaknya lain-lain nggak begitu serius di e-learningnya. Nah, terus absen juga bisa kita kontrol dari e-learning gitu ya. Nah, itu model-model ini yang dibutuhkan ke depan. Saya kira kalau pembelajaran di e-learningnya sudah standar, itu semua sudah diatur di situ. Di kelas tinggal konfirmasi, konfirmasi, menagih-nagih ya apa yang sudah dipelajari. Sehingga kita bisa pastikan mereka engage dan belajar dari apa yang kita sudah siapkan gitu ya. Itu saya kira sebagai masukan untuk teman-teman semua, saya kira karena melelahkan sekali kalau kita dengan cara-cara ceramah kembali, kita yang mendominir ya. Padahal ini pakemnya itu adalah eh, active learning in higher education gitu ya. Dulu pekerti ini malah pernah dibuat semacam khusus mengajarkan higher active learning in higher Alihe. Dulu pernah ada namanya Alihe. Itu karena apa? Karena tekanannya memang yang belajar ini gurunya, dosennya atau mahasiswanya. Nah, itu. Nah, itu sebagai ya Pak ya, sebagai bahan Siap, siap. Terima kasih, refleksi. Prof. Oke, terima kasih Pak Aris.